Salam Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dalam renungan tengah minggu. Malam ini saya mau bicara tentang tindakan iman. Karena kita diselamatkan, ditolong, dan mengalami anugerah Tuhan karena menaruh iman percaya pada Tuhan Yesus. Maka seharusnya iman kita harus aktif. Dalam Roma pasal 1 ayat 17 berkata demikian, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Maksudnya, kehidupan sehari-hari kita harus sesuai dengan ajaran Tuhan, cara Tuhan Yesus yang tertulis dalam firman-Nya. Manusia cenderung mengikuti cara-cara dunia. Tetapi agar dapat hidup dalam iman, kita harus ikuti cara-cara Allah. Kita tidak bisa mengendalikan perbuatan orang lain. Tetapi selama kita peduli pada kehidupan sendiri, pasti mampu menjalani hidup sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan sebagai hal yang benar dan adil. Kesuksesan dunia pada dasarnya tidaklah jahat. Orang boleh hidup nyaman di dalam rumah yang indah dengan pekerjaan yang baik dan tetap hidup dalam iman. Masalahnya tidak terletak pada kepemilikan hal-hal yang mewah tersebut, tetapi karena memprioritaskan simbol-simbol kesuksesan dunia di atas daripada kehidupan rohani. Alih-alih berfokus pada diri sendiri, berfokuslah pada realita yang tidak terlihat seperti Yesus dan surga yang punya nilai kekal. Tabunglah kekayaan surgawi dengan melakukan kehendak Allah sesuai dengan perintah Allah. Bukan hanya sibuk mengurus kekayaan duniawi. Saya ambil contoh persembahan persepuluhan. Ada dua orang Kristen yang beribadah di dua gereja berbeda. Orang pertama mendengar hamba Tuhan berkhotbah di gerejanya. Kalau kamu tidak memberi perpuluhan, kamu mencuri uang Tuhan. Kamu menipu Tuhan. Akibatnya Tuhan mengirim binatang pelahap untuk menggerogoti berkat di dalam hidupmu. Setelah mendengar khotbah di atas, karena takut mencuri uang Tuhan, orang pertama memutuskan untuk memberi persepuluhan. Orang yang kedua mendengar khotbah mengenai persepuluhan di gerejanya. Tuhan sudah sediakan kelimpahan bagi orang percaya. Ketika kita menabur, Tuhan berjanji melipat gandakan benih yang kita tabur. 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Jika Anda percaya kepada janjinya, menabur kelimpahan, mulailah menabur. Setelah mendengar khotbah itu, karena percaya kepada janji Tuhan, orang kedua kemudian memutuskan untuk memberi persepuluhan. Sekarang perhatikan, kedua orang di atas melakukan perbuatan persis sama, memberi persepuluhan. Pertanyaannya, orang mana yang melakukan tindakan iman? Jelas orang kedua. Sementara orang pertama memberi persepuluhan berdasarkan ketakutan. Itu bukan iman. Bila Anda tidak perlu repot-repot memikirkan yang harus dilakukan. Karena pada dasarnya kita semua sudah tahu harus melakukan apa. Yang jadi masalah adalah apa yang mendorong kita melakukan hal tersebut. Pastikan perbuatan kita dilakukan karena timbul, karena percaya kepada janji Tuhan.
Kalau hal tersebut didorong oleh iman, Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Di dalam cerita, Yesus berkata, jadilah seperti yang kau percaya. Jadi apa itu tindakan iman? Tindakan iman yang dilakukan karena kita percaya kepada janji Tuhan. Seorang bisa mengecek hidupnya, apakah tindakan iman, perbuatan atau keputusan yang dilakukan didasarkan karena memegang janji Tuhan, atau karena ketakutan dan kekhawatiran. Dengan kata lain, saya ingin menegaskan, untuk melakukan tindakan iman perlu tahu kebenaran firman Tuhan, perlu tahu janji Tuhan. Tindakan iman bukanlah tindakan yang karena nekat atau tanpa pertimbangan, melainkan sebuah tindakan yang lahir akibat kita membaca, merenungkan, lalu memutuskan untuk percaya kepada Yesus dan janjinya. Dalam Yusuf pasal 1 ayat 8 berbunyi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jika seseorang dalam ketakutan, apakah yang harus dia lakukan? Saya tidak menemukan cara lain untuk mengobati penyakit bernama takut dan khawatir, hanya dengan percaya kepada janji Tuhan. Saya perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Di sini saya ambil kesimpulan, tindakan seseorang adalah bukti menyetujui sesuatu dan bukti dari sesuatu yang dia percaya. Seperti contoh di atas hal persembahan persepuluhan. Jika tindakan takut memberi karena takut kekurangan, berarti Anda sedang mempercayai situasi kondisi lebih daripada janji Tuhan. Sebaliknya, ketika Anda memberi itu adalah bentuk Anda lebih mempercayai janji Tuhan dibandingkan situasi dan kondisi yang Anda alami. Itulah tindakan iman. Tindakan iman membuat kita melihat jauh ke depan kepada janji Tuhan dan melampaui situasi kondisi yang sedang kita alami. Jadi tindakan iman yaitu percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penguasa hidup kita dan menjalani hidup berdasarkan firman Tuhan yang punya janji Tuhan yang bernilai kekal. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena iman kami boleh diselamatkan, karena iman kami boleh dituntun oleh Tuhan, karena iman kami boleh ditolong oleh Tuhan. Ajarlah kami senantiasa hidup dalam iman yang berdasarkan firman Tuhan, sehingga tindakan kami sehari-hari berdasarkan firman Tuhan dengan cara-caranya Tuhan, sehingga kami boleh dimerdekakan, kami boleh mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran melalui iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap saudara yang mendengar renungan singkat pada malam hari ini mengalami kemenangan dan kuat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.